Selamat pagi rekan-rekan ASN di seluruh Nusantara. Kembali lagi di kelas A14 kelompok 2. Bersama saya Haura dan narasumber kita hari ini Bapak Marcel. Halo Bapak Marcel. Halo Mbak Hura, selamat pagi dan halo rekan-rekan semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tentunya semangat terus ya Pak. Tapi jujur nih Pak, kadang saya pikir kita sering dengar jargon, rela berkorban demi bangsa dan negara dalam berbagai pelatihan. Tapi kenapa di keseharian kantor rasanya kok hanya berkutat pada tumpukan kertas, aplikasi yang kadang bermasalah, dan juga rutinitas yang itu-itu aja ya Pak. Sebenarnya di mana ya letak pengorbanannya menurut Bapak? Yang itu pertanyaan yang bagus banget Mbak dan sangat mewakili banyak ASN ya. Jadi gini Mbak Hura, kalau menurut pengalaman saya selama saya menjadi ASN sampai saat ini dan yang saya tangkap menurut pribadi saya sendiri, pengorbanan dalam konteks ASN itu tidak selalu dengan sesuatu yang besar dan heroik seperti pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur sebelumnya atau seperti yang kita lihat di film-film action, nggak begitu ya Mbak. Jadi justru dalam birokrasi pengorbanan seringkali hadir dalam hal atau bentuk yang sederhana seperti mengorbankan kepentingan pribadi demi menjaga integritas, mengorbankan kepentingan pribadi demi institusi, atau mengutamakan kepentingan negara demi kepentingan pribadi seperti itu, Mbak. Siapa bisa diberikan nggak ya Pak contoh konkretnya supaya teman-teman di rumah lebih mudah dipahami? Contoh yang yang paling sederhana ya mungkin menolak gratifikasi ya, Mbak. Karena eh, kita sebagai aparatur sipil negara kita tetap harus menjaga integritas kita, integritas instansi. Jadi sebagai contoh ya, misalnya ada yang ingin memberikan imbalan atau upah kepada kita agar urusannya dipermudah, dipercepat, cepat selesai secara manusiawi, pasti kita tergoda. Apalagi manusia kalau udah membahas tentang uang, pasti tergoda. Tapi ketika kita memilih untuk menolak demi menjaga nama baik instansi dan kepercayaan publik, itu Mbak letak pengorbanannya. Kita mengorbankan keuntungan pribadi demi keadilan dan integritas. Seperti itu, Mbak. Ya benar sekali. Emang kalau uang, oh udah susah ya Pak ngomong uang. Berarti kalau Oh, ya kalau termasuk pengorbanan waktu itu termasuk juga ya Pak. Seperti misalnya nih kita lembur di kantor menyelesaikan laporan atau kerjaan penting lainnya. Bahkan ketika hari libur juga kita ngerjain itu tugas. Itu gimana Pak? betul sekali, Mbak. Pengorbanan juga berarti memberikan usaha yang lebih, Mbak, untuk negara atau untuk institusi. Jadi ketika kita tetap melayani masyarakat meskipun jam pelayanan sudah habis, ketika itu merupakan hal-hal yang urgent atau penting, ataupun tetap mengerjakan tugas yang dadakan, kan kita kadang nggak tahu ya, udah jam-jam pulang kerja nih, udah semangat mau pulang nih, tiba-tiba dapat tugas dan harus segera diselesaikan hari itu juga. Otomatis kita harus mengorbankan waktu kita untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan maksimal. Karena itu merupakan komitmen kita sebagai aparatur sipil negara, Mbak. Disitulah, Mbak, nilai pengabdian seorang aparatur sipil negara yang benar-benar terlihat, Mbak. Itu Mantap Pak Marcel. Nah, jadi Pak, ASN yang rela berkorban itu bukan hanya yang kompeten secara teknis ya Pak? betul, Mbak. Kita sebenarnya tidak hanya membutuhkan ASN yang cerdas, kita butuh ASN yang cerdas, Mbak. Kita juga harus menjadi ASN yang cerdas. Tapi yang menurut saya lebih duta memiliki loyalitas kita kepada instansi. Loyalitas itu bukan kepada individu, tapi kita tegak lurus kepada konstitusi dan kepentingan masyarakat. Kan perlu kita ingat juga nih, Mbak, apa yang kita terima ini semua berasal dari rakyat, dari masyarakat, sehingga udah sewajarnya dan sewajibnya kalau kita memberikan pelayanan terbaik atau memberikan yang terbaik bagi masyarakat, ke rakyat, ke masyarakat, ke lingkungan sekitar gitu, Mbak. Betul, betul, betul. Saya jadi semakin paham nih Pak. Berarti inovasi juga termasuk bentuk pengorbanan kan ya Pak? Misalnya kita berusaha membuat sistem yang lebih efisien agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan mudah.
Itu juga termasuk ini kan ya Pak bentuk pengorbanan. Betul sekali Mbak. Itu kan salah satu upaya kita ya untuk menyederhanakan birokrasi atau proses pelayanan, namun tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, itu adalah bentuk nyata kecintaan kita terhadap negara. Jadi, sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik buat masyarakat dan berkontribusi langsung untuk mempermudah kehidupan masyarakat gitu, Mbak. Masya Allah, sangat membuka wawasan sekali Pak Marcel ini ya. Jadi ternyata setiap pekerjaan yang kita lakukan, teman-teman, sekecil apapun, itu memiliki makna yang besar bagi negara kita. Benar nggak Betul, Pak? Mbak. Betul Mbak, itu asiknya Mbak jadi ASN Mbak. Jadi ASN itu bukan sekadar pekerjaan Mbak, tapi sebuah pengabdian, jalan pengabdian kita kepada negara. Gimana caranya kita mengabdi dengan tulus sampai masa purna bakti kita nanti Mbak. Begitu Mbak. Nah, terima kasih banyak Pak Marcel atas insight yang luar biasa ini. Semoga kita semua bisa menjadi motivasi bagi penonton di rumah sana. Terima Siap kasih banyak Mbak. Pak. Sama-sama Mbak, tetap semangat Mbak dan terus berikan pelayanan terbaik untuk seluruh ASN yang ada di Indonesia. Ya, untuk rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia, tetap semangat ya menjalani dengan hati dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Salam Salam berakhlak. berakhlak.